Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang The Kosen yang bilang, Bang, setelah update ini teknik latmil yang bagus gimana Bang? Kan kalau fokus latmil satu pemain nanti keseimbangan timnya nggak bagus. Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Bang The Kosen, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu, saya juga mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang yang mungkin berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas teknik latihan militer atau latihan individu yang bagus dan tentu saja sesuai digunakan setelah adanya update terbaru mengenai fitur keseimbangan tim di game Top 11. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, fitur keseimbangan tim itu gimana sih? Oke, jadi gampangnya sih gini guys. Fitur ini tuh kayak penyeimbang kekuatan di game Top 11. Jadi tim-tim yang OVR-nya jauh beda itu nggak bakal ketemu lawan yang sama terus-terusan. Nah, tujuannya yaitu biar pertandingan lebih seru dan lebih adil. Karena kita tahu sendiri lah ya, sebelum adanya fitur ini banyak banget player Sultan yang pakai trik unik biar ketemu lawan yang punya OVR lebih rendah. Nah, caranya yaitu dengan nempatin back bintang 1 atau istilahnya back minus biar timnya kelihatan punya OVR yang gak terlalu besar. Dengan begitu, ada kemungkinan mereka bakal ketemu lawan yang gak terlalu susah di musim selanjutnya. Dan dengan adanya fitur ini, kita dituntut agar punya pemain yang kualitasnya sama di semua area. Nah, akibatnya trik nempatin back minus sekarang jadi nggak berguna. Karena kalau kita maksain nempatin pemain dengan kualitas rendah, sementara pemain lain kualitasnya tinggi semua, ini bisa membuat tim kita nggak seimbang. Nah, kalau tim kita nggak seimbang, nantinya tim kita bisa dengan mudah didominasi oleh tim lawan, khususnya dalam hal penguasaan bola. Selain itu, kan selawan menguasain pertandingan juga bakal lebih besar, apalagi kalau mereka punya skuad yang lebih seimbang atau lebih balance. Ya udah, mereka bakal lebih leluasa ngerebut bola dan nyerang terus-menerus ke lini pertahanan tim kita, guys. Nah, meskipun fitur keseimbangan tim ini cukup berguna, tapi ada hal yang cukup merugikan pula, karena sekarang kita udah nggak bisa melatih satu pemain agar punya kualitas lebih tinggi sendiri. Khususnya buat player gratisan. Kalau dulu kan enak lah ya, karena meskipun kita cuma punya satu pemain bintang 10, sisanya diisi sama pemain bintang 4 dan bintang 5 aja udah bikin tim kita GG banget tuh. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang kalau kita punya satu pemain bintang 10, lalu sisanya pemain-pemain bintang 4 atau bintang 5, tentu ini bisa membuat keseimbangan tim kita menurun drastis, guys. Nah, kalau misalkan tim kita nggak seimbang, tentu kans kita meraih kemenangan itu jadi semakin sulit, karena pemain bintang 10 yang udah kita latih tersebut ternyata bakal terlihat biasa aja dan malah terlihat jadi beban tim kita. Untuk itu, agar tim kita bisa main bagus, usahakan kita harus melatih pemain sesuai dengan OVR atau kualitas keseluruhan pemain yang ada di line up utama. Sebagai contoh, misalkan tim kita diisi oleh pemain dengan kualitas mutu bintang 5. Pastikan kamu latih pemain andalan kamu sampai punya kualitas mutu bintang 5 atau maksimal bintang 6 aja, guys. Karena kalau kita latih sampai punya kualitas lebih tinggi, misal sampai punya kualitas mutu bintang 8 atau bintang 9, justru ini bisa membuat tim kita nggak seimbang. Lalu untuk idealnya kita harus punya keseimbangan tim di angka berapa, Bang? Nah, untuk idealnya, setelah saya analisa dan saya coba dalam 2 musim terakhir, idealnya minimal kita punya skuad dengan keseimbangan tim di angka 9,5 atau lebih tinggi. Tapi akan jauh lebih bagus kalau keseimbangan tim kita ada di angka 10 ya guys ya. Nah, untuk cara melatihnya gimana Bang? Oke,
Jadi untuk cara melatihnya sebenarnya hampir sama dengan teknik latihan militer atau latihan individu. Bedanya kali ini kita nggak harus melatih pemain andalan kita sampai punya kualitas atau OVR yang jauh lebih tinggi dari pemain lainnya. Cukup tingkatin atribut kuncinya aja udah bagus banget guys. Sebagai contoh, misalkan kamu punya modal booster kondisi yang nggak terlalu banyak, jadi kita bisa asah tipis-tipis skill atau atributnya aja guys. Dan misalkan kamu punya squad yang diisi pemain bintang 6, kamu mungkin berencana melatih striker, jadi ya usahakan kamu latih striker kamu sampai punya kualitas bintang 6 atau bintang 7 aja. Tapi pastikan saat sesi latihan individu atau latihan militer, kamu harus benar-benar fokus ningkatin atribut kuncinya lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, untuk striker, jadi kita bisa buat atribut kunci penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun. Lalu untuk gelandang tengah, kamu bisa tingkatin atribut umpan dan kreativitas lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian untuk pemain sayap, kamu bisa tingkatin atribut umpan dan umpan silang lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian untuk atribut lainnya sebenarnya bisa kita tingkatin juga, tapi usahakan jangan terlalu tinggi guys. Jadi kamu bisa tingkatin atribut lainnya itu ada di bawah atribut kunci ya guys ya. Sebagai contoh, kali ini saya akan melatih striker dengan gaya main target man. Nah, berhubung striker ini udah punya atribut kunci penyelesaian dan tembakan cukup tinggi, jadi kita bisa tingkatin atribut lainnya itu lebih rendah 20% dari atribut kunci juga nggak apa-apa guys. Yang penting untuk atribut kunci dan atribut pendukung usahakan atributnya lebih tinggi dari OVR keseluruhannya guys. Contoh, misalkan OVR keseluruhan pemain ada di angka 100, kita bisa buat atribut kunci pemain itu meningkat di angka 140% dan atribut pendukung di angka 120%. Nah, untuk atribut terang lainnya cukup tingkatin di angka 100% juga udah bagus banget guys. Jadi intinya untuk sesi latihan individu atau sesi latihan militer masih tetap sama, tapi kita harus bisa menyesuaikan kualitas pemain yang sedang kita latih dengan pemain yang ada di line up utama. Nah, tujuannya yaitu agar tim kita tetap seimbang atau tetap balance ya guys ya. Lalu untuk formasinya sendiri gimana bang? Nah, untuk formasinya sendiri sebenarnya bebas, jadi kamu bisa atur taktik, strategi maupun formasi yang sesuai dengan pemain yang kamu miliki. Tapi usahakan hindari formasi yang terlalu ofensif maupun terlalu defensif. Sebagai contoh, 2 musim ini saya pakai formasi 3-1-3-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-5-2, dimana dengan formasi ini tim saya sukses meraih gelar juara. Dan untuk taktiknya juga bisa kamu atur sesuai dengan pemain yang kamu miliki guys. Contoh, misalkan kamu nempatin banyak pemain yang punya atribut passing bagus, kamu bisa gunakan gaya umpan pendek. Sementara misalkan kamu nempatin pemain yang punya atribut umpan silang cukup tinggi, kamu bisa gunakan gaya umpan panjang. Tapi usahakan cek juga kombinasi lini depan tim kamu guys. Nah, misalkan kamu nempatin winger di sayap dan striker target man di posisi striker, kamu bisa gunakan fokus umpan dari sayap dengan gaya umpan panjang. Sementara misalkan kamu nempatin false winger atau inside forward di sayap dan striker poacher atau striker dengan gaya main false nine di posisi tersebut, kamu bisa gunakan gaya umpan pendek. Tapi misal kamu pakai gaya umpan pendek, usahakan jarak pemain jangan terlalu berjauhan, biar umpan-umpannya nggak mudah dipotong oleh pemain lawan. Nah, untuk pembahasan mengenai taktik, strategi maupun formasi sebenarnya udah sering banget saya bahas. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung mau pakai formasi apa buat musim depan, kamu bisa coba cek video-video saya yang membahas mengenai formasi ya guys ya. Siapa tahu dari sekian banyak formasi yang udah saya bahas, bakal ada salah satu formasi yang mungkin sesuai dengan skuad yang kamu miliki. Nah, kesimpulannya sih fitur keseimbangan tim ini punya tujuan yang baik ya guys ya, yaitu bikin semua player punya kesempatan yang adil buat bersaing. Tapi implementasinya juga perlu terus diperbaiki biar nggak ada yang ngerasa dirugiin yang bisa membuat player malas main. Jadi saya harap semoga Top 11 makin keren ke depannya dan semoga bakal ada fitur lain yang bisa bikin Top 11 makin bagus ya guys ya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara like maupun subscribe.
Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership Penantuk Eleven. Terima kasih buat partnership Penantuk Eleven yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Tokyo Eleven Indonesia.